Di akhir tahun 1990-an, ketika semua perusahaan penerbangan sibuk dengan perencanaan, seperti rute baru, memilih jenis-jenis pesawat baru yang harus dibeli, peningkatan kemampuan SDM, dan seterusnya, AirAsia, sebuah perusahaan kecil, datang dengan strategi kemenangan. Tentu tidak banyak dilirik oleh perusahaan besar saat itu. AirAsia ingin menjadi transportasi alternatif pengganti layanan darat dengan memberikan kenyamanan yang lebih baik untuk transportasi jarak pendek, tetapi dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan layanan darat. Strategi mereka yang pertama adalah mengubah prinsip hub and spoke menjadi pelayanan dari titik ke titik. Pesawat tidak banyak menganggur karena uang baru bisa dihasilkan ketika pesawat berada di udara. Kedua, konsentrasi di pesawat 737, sehingga semua gerbang dipersiapkan untuk pesawat tersebut. Sistem dan pelatihan awak pesawat juga berkonsentrasi di sana. Ketiga, tidak menawarkan makanan selama di udara karena penerbangan mereka jarak pendek. Keempat, sistem booking tidak melalui travel agent, tetapi memperkenalkan sistem booking online yang bisa dilakukan dari rumah sehingga lebih murah dan nyaman buat pelanggan. Mereka membuat penghematan yang besar sehingga bisa menawarkan penerbangan budget atau murah. Jalan kemenangan AirAsia akhirnya terbukti. Menjadi besar, besar, dan semakin besar sampai akhirnya mengembangkan diri ke negara Asia Tenggara dan mengguncang dunia penerbangan pada saat itu. Jadi mengapa perusahaan besar yang melakukan perencanaan bisa kalah dari perusahaan kecil yang menggunakan strategi? Demikian ringkasan podcast dari Profesor Roger Martin dari Universitas di Toronto. Siapa yang tidak tahu perencanaan, jadi tidak akan dibahas detail di sini. Strategi adalah serangkaian pilihan yang bersifat integratif, mempersatukan, yang menempatkan Anda di bidang usaha pilihan dengan cara yang bisa membuat Anda menang. Lalu mengapa pemimpin atau manajer lebih suka fokus dalam membuat perencanaan? Karena perencanaan bermain di zona nyaman, membuat cabang baru, membuat program pengembangan bakat, rencana promosi baru, dan lain-lain. Secara bisnis, ini berhubungan dengan pengeluaran, dan perusahaan bisa mengontrolnya. Strategi berfokus pada hasil kompetitif agar pelanggan mau membeli produk atau jasa secara masif, sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan besar. Dan Anda tidak punya kontrol di sini. Anda bisa berharap, tetapi pelanggan yang menentukan. Perencanaan mudah diprediksi hasilnya, strategi sulit diprediksi. Jika seorang manajer ditanya oleh pemimpin perusahaan, apa bukti bahwa strategi Anda akan berhasil? Anda hanya bisa berkata, inilah yang kita percaya akan terjadi. Penawaran kita akan lebih baik dibanding kompetitor. Anda hanya bisa memberikan janji, bukan bukti. Kalau begitu, mengapa harus membuat strategi? Seperti contoh di dunia penerbangan, perusahaan-perusahaan besar di saat itu hanya bermain-main di lapangan mereka, bagaikan sebuah klub sepak bola amatir yang hanya ingin bermain sepak bola dan tidak berpikir cara memenangkan kejuaraan. AirAsia datang dan berkata, inilah cara baru yang lebih baik dari sebelumnya. Akibatnya lapangan permainan mereka mengecil dan harus bermain di lapangan yang tersisa karena direbut AirAsia. Bagaimana cara menghindari jebakan perencanaan? Pertama, jabarkan logika strategi dengan jelas. Jelaskan dengan detail prediksi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan, kondisi kompetitor, dan kebutuhan pelanggan. Dan mengapa strategi ini punya kemungkinan berhasil. Sehingga pimpinan dan rekan-rekan Anda bisa melihat dunia yang terlibat, melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kedua, strategi adalah sebuah perjalanan, bagaikan pedang yang harus selalu diasah dan ditempa seiring waktu. Strategi berisi banyak prediksi yang membuatnya rentan kesalahan. Karenanya evaluasi berkelanjutan adalah suatu keharusan. Strategi yang baik butuh diutak-utik sehingga semakin baik seiring waktu. Ketiga, jangan buat strategi yang terlalu detail dan rumit. Strategi yang baik tidak lebih dari 1 atau 2 halaman. Hanya mencakup apa yang membuat konsumen lebih tertarik, apa yang ingin dicapai, di mana kita akan bermain, bagaimana cara kita memenangkan persaingan. Ketika membuat strategi akan banyak kekhawatiran dan kecemasan dibanding perencanaan. Tetapi ingat, perencanaan hanya akan membuat Anda kalah untuk jangka panjangnya. Hanya strategilah yang bisa membuat perusahaan Anda menang. Semoga Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selalu positif, selalu bahagia. Esok akan lebih baik.